Kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Kita masih membahas apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Selain dampak kejiwaan, ternyata ada juga dampak kesehatan yang lainnya. Kita tahu bersama, kita lihat di media sosial, media yang lainnya, terdapat kekurangan air, listrik, dan sebagainya. Dan fokus kita di kesehatan. Yang terjadi apa sih kekurangan air bersih bagi masyarakat di jalur Gaza ataupun pada umumnya. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Rama, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Baik, Dr. Ekles. Gimana kabarnya? Selalu baik. Ya, kita berdoa supaya konflik di sana cepat selesai. Itu doa kita bersama seluruh dunia ya. Itu. Tapi kita bukan membahas konfliknya, Dok. Kita membahas dampak kesehatannya. Kita tahu kan di media massa terjadi bahwa ada kesusahan air bersih, listrik, dan sebagainya. Tapi saya lebih tertarik nih dengan air. Otomatis karena kekurangan air, otomatis kekurangan air bersih otomatis. Betul. Ya. Apa sih dampaknya bagi kesehatan, dokter? Ya, jadi Dr. Ekles, kalau kita bicara air bersih, tubuh manusia kan komposisinya 70% tuh air. Ya, jadi memang kita sangat butuh air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kurang air bersih sebetulnya mulainya dari ada perubahan ekosistem gitu ya, kemudian juga bisa ada pencemaran gitu ya, dan itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Nah, kalau tentang masalah kesehatan apa yang bisa ditimbulkan, yang pertama bisa karena akibat infeksi maupun non-infeksi gitu. Kira-kira itu, Dr. Ekles. Bisa karena infeksi ataupun non-infeksi. Nah, kalau infeksi seperti apa? Ya, kalau infeksi kita tahu bahwa banyak sekali penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui air-air yang tercemar ya. Misalnya penyakit kulit gitu ya, Dr. Ekles, atau mungkin penyakit-penyakit di saluran pencernaan karena diare. Diare itu bisa karena kolera, karena disentri gitu ya. Kemudian juga bisa ada akibat virus seperti hepatitis A, demam tifoid, dan bisa juga karena parasit seperti cacing gitu ya. Jadi betul-betul banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan. Belum lagi akibat logam berat seperti keracunan timah gitu ya. Jadi itu betul-betul nggak baik untuk kesehatan. Tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu secara infeksi berarti mengakibatkan reaksi inflamasi dan sebagainya. Nah, kalau non infeksi? Ya, kalau non infeksi kita tahu bahwa asupan cairan kita kan harus cukup ya, Dr. Ekles. Kalau kita kurang minum aja, dehidrasi, kalau kita kena sinar matahari aja yang terlalu tajam gitu ya kan, kita juga perlu minum gitu. Apalagi ini mereka nggak punya akses air bersih. Jadi dari mulai dehidrasi sampai yang paling berat tuh bisa jadi gagal ginjal gitu. Bahkan juga ya mungkin bisa ada gangguan-gangguan penyakit lain, seperti muncullah penyakit-penyakit kayak misalnya stroke atau infeksi berat seperti infeksi paru-paru, itu kan juga sangat mungkin ya dengan kondisi seperti ini. Dan mana sih lebih berat, Dok, yang terjadi pada anak-anak atau orang dewasa atau usia lanjut? Karena kita lihat kalau di media segala macam usia terjadi dampak, Dok. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat dari masifnya hal yang terjadi di bersama saudara kita di Palestina itu kan memang nggak hanya pada bayi, pada balita, lansia, semua juga terdampak gitu ya. Kalau lihat bahayanya, semua berbahaya, Dr. Ekles, karena air itu lagi-lagi ya, dia komposisi utama di tubuh kita gitu. Dan memang dengan minum air yang tercemar itu kan akan menyebabkan banyak sekali dampak yang terjadi pada tubuh kita. Jadi ya memang lansia dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan ya, tapi artinya dewasa lain juga, mereka juga sangat terdampak. Setuju. Kembali kayak yang dokter bilang tadi, memang komposisi sebagian besar dari tubuh kita adalah air. Sebagiannya kan tercukupi. Nah, ini tercukupi dengan kekurangan air, apalagi air kotor. Otomatis berdampak pada kesehatan ya, dokter ya. Dokter, kita tahu bersama kan memang air ini kebutuhan juga inti kita, karena sebagian besar tubuh kita air ya. Tapi kan air bersih ini atau sumber air ini kan diperlukan untuk minum, untuk mandi, terus untuk nyuci gitu. Apa sih dampak kesehatan ke penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan, dokter? Iya, jadi tentunya kayak tadi yang di awal udah kita jelasin bahwa kalau untuk minum itu kan memang apapun air yang tercemar yang diminum itu kan bisa menimbulkan penyakit. Kemudian kalau untuk masalah cuci-cuci gitu ya, kalau kita mau ini deh ibu-ibu misalnya mau masak, semua kan juga perlu dicuci tuh sayurannya. Jadi kebayangkan kalau airnya tercemar, terus ya gimana dengan hasil masakannya juga. Terus yang terakhir juga cuci baju nih gitu kan, kalau dari air yang tercemar kan juga bisa menimbulkan penyakit kulit gitu. Jadi ya memang
sebegitu banyak ya sebetulnya dampak Iya, jadi masalah memang air ini luar air biasa bersih. manfaatnya untuk kita ya. Tapi kalau dari penyakit infeksi virus bakteri, apa saja penyakitnya? Kalau penyakit virus memang biasanya yang bisa muncul ya, karena ini biasanya kalau yang dari minum ya, itu bisa virus hepatitis A gitu ya, karena kan dari air yang tercemar gitu ya, bisa masuk ke dalam tubuh virus hepatitis A tadi. Kemudian juga virus polio, itu bisa juga tercemar tuh dari air-air yang kotor yang diminum oleh mereka di sana gitu. Jadi memang sangat prihatin ya Dr. Ekles ya. Logam-logam ya? Iya, betul. Hal sepele tapi bisa mengakibatkan ya? Ya, jadi kalau kesehatan. air tercemar itu bisa juga tercemar karena adanya logam berat gitu ya, seperti misalnya pelumbung atau timbal gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan banyak masalah dari mulai infeksi saluran pernafasan, kemudian juga masalah dari ginjal sampai juga ke sistem saraf pusat Dr. Ekles. Jadi seserius itu. Oke. Apalagi kalau kita konsumsi yang ada semuanya ya dokter ya? Iya. Dokter, efek jangka panjang dari kekurangan air ataupun mengkonsumsi air yang kotor gimana dokter? Ya, jadi kalau kita bicara efek jangka panjang ya, sebenarnya untuk jangka pendek kan juga nggak bagus ya Dr. Ekles, apalagi jangka panjang gitu. Nah, ya memang tadi yang saya jelaskan bahwa ketika air yang tercemar itu diminum, kita nggak tahu kandungannya apa, bisa ada infeksi dari virus kah, bakteri kah, parasit kah, atau bahkan logam berat. Jadi memang kalau kita bicara efek jangka panjang, tentunya efek pada kesehatan itu yang paling buruk ya. Kemudian pastinya juga yang tadi saya jelaskan di awal, terjadi perubahan ekosistem, kemudian juga pasti taraf kehidupan masyarakat juga akan semakin turun gitu ya. Jadi memang pengaruhnya nggak baik sekali gitu loh, baik untuk kesehatan maupun ya untuk kedepannya. Baik dokter, memang dampak ini yang kita harapkan di saudara-saudara kita di sana cepat berakhir ya, supaya salah satu aspek yang terjadi akibatnya gangguan kesehatan bisa juga diatasi dengan baik. Mungkin ada tersampaikan kesimpulan. Iya, jadi mungkin saya di sini mungkin bukan buat kesimpulan ya Dr. Ekles, tapi mungkin kita juga sama-sama mau bilang bahwa kita sangat prihatin dengan kondisi teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya artinya mereka juga mengalami situasi yang sangat buruk dan juga mereka juga masih harus menghadapi berbagai masalah dampak kesehatan ke depannya ya yang tidak baik. Mungkin ya mudah-mudahan kita berdoa di sana bisa cepat segera selesai itu konfliknya ya Dr. Ekles. Setuju, supaya cepat selesai, kita hidup dalam keadaan aman, tentram, dan damai, otomatis kita sehat semua, termasuk saudara-saudara kita di sana. Terima kasih dokter, sehat selalu, dan kita berharap saudara-saudari kita di sana juga cepat pulih. Amin. Dan cepat selesai konfliknya. Amin. Terima kasih dokter ya. Sama-sama dokter. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles.